Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel saya. Selamat pagi, selamat malam, atau selamat malam tergantung dari pemirsa menonton video saya. Dan semoga pemirsa semua dalam keadaan lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini saya secara khusus melihat sebuah keterampilan bapak-bapak yang memecah batu. Tapi tiap hari ada yang minta itu, Pak. Para pemirsa, banyak dari kita terutama para pemuda-pemuda, remaja-remaja kota hanya mengenal situasi lingkungannya sendiri dan itu sudah berbentuk rumah bagus atau gedung pencakar langit atau hotel atau bangunan pokoknya yang megah gitu ya. Sayang sekali bahwa banyak dari mereka penonton-penonton muda-muda ini yang lahir muda-muda dan di kota itu menyadari kalau bangunan yang megah ini adalah tersusun dari berbagai macam unsur. Salah satunya adalah batu. Yang membuat bangunan ini kokoh kuat adalah pondasi dari batu, yang tersusun dari batu yang nanti masih dicampur dengan macam-macam semen, pasir, besi, dan sebagainya. Nah, pada video ini semoga para pemirsa terutama kalangan kaum muda yang lahir milenial di kota itu bisa menyadari betapa rumah yang mewah, kuat, kokoh seperti ini ada orang-orang yang berjasa memecah batu dari batu yang besar di pegunungan. Ini juga para pemirsa di kota terutama untuk yang muda-muda itu jarang pergi ke desa, ke pegunungan, misalnya Gunung Merapi atau gunung yang lain yang sering meletus itu. Dan itu letusannya itu akhirnya membentuk sebuah batu yang besar-besar. Nah, kalau demikian maka untuk membangun sebuah rumah dibutuhkan batu itu, tapi bukan batu yang besar utuh seperti itu, melainkan batu yang sudah dipotong-potong, yang sudah dipecah-pecah membentuk menjadi sebuah segi empat, sehingga nanti bisa disusun dengan tepat, bisa dikancing dengan semen, dan bisa digaris rapi karena bukan batu yang tidak beraturan. Nah, terutama bapak-bapak di desa itu bekerja keras dari pagi sampai sore untuk membelah batu-batu yang besar itu, kemudian dibentuk menjadi kotak-kotak sehingga nanti bisa disusun menjadi pondasi yang kuat karena sudah digaris dan bisa menjadi lurus karena itu bentuknya kotak-kotak. Kemudian bisa menjadi datar rata sehingga nanti bisa dipasang pondasi cor yang dengan besi, dengan tulang besi itu. Tetapi bagaimana mereka bekerja memecah batu itu terutama kaum milenial kota itu jarang tahu. Maka dalam video ini saya menyajikan video sederhana, tetapi ini akan membuka mata bagi kaum milenial untuk mengerti jasa mereka, betapa jasa mereka besar dalam membentuk sebuah gedung pencakar langit itu. Halo teman-teman, para kaum milenial, ada saudara kita yang bekerja berat untuk itu dan kita mungkin kurang menyadari dan juga mungkin kurang menghormati selama ini. Kita hanya bisa menempati rumah yang mewah, menempati gedung yang bertingkat banyak, dan kita merasa enak tinggal di situ. Lupa bahwa ada yang bekerja, lupa ada yang berjasa membuat batu-batu itu menjadi kokoh dipasang karena sudah dibentuk dengan kotak-kotak seperti tahu-tahu.
video yang ini kita sudah bisa melihat peralatan-peralatannya, misalnya seperti palu besar, palu tanggung, juga namanya begel-begel, yaitu besi yang kuat, ujungnya dibuat gepeng. Ini kalau batu yang agak tanggung, itu tinggal dipukul, dibelah, itu bisa pecah dengan mudah. Satu hari bisa banyak mendapatkan bongkahan-bongkahan atau kotak-kotak batu yang lumayan banyak. Tetapi kesulitan bisa terjadi kalau batunya itu besar-besar dan itu terpendam di tanah, sehingga untuk membelah batu membutuhkan tenaga yang ekstra. Karena batu yang sudah terbelah dengan palu dan dengan besi yang ujungnya digepeng itu tidak segera terbelah karena kanan kirinya batu itu tertimbun tanah. Kalaupun mungkin kemudian tanahnya digali dulu kanan kirinya batu, sehingga nanti begitu batunya retak bisa terguling atau terpisah satu sama lain, tetapi itu juga membutuhkan banyak waktu. Dan belum tentu di samping batu yang besar itu nggak ada batunya. Bisa terjadi di samping batu yang besar itu ya ada batu lain lagi, batu lain lagi. Itulah di daerah pegunungan yang sering meletus, misalnya Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah. Nah, maka mungkin untuk bisa menghargai karya mereka yang berjuang seperti ini, memukul batu tiap hari, membuat kotak-kotak batu untuk dijadikan pondasi, bisalah kita sekali-sekali rekreasi ke Gunung Merapi. Di sana bisa melihat di desa-desa suasana alam, suasana batu yang menjadi bangunan. Kemudian juga mereka yang bekerja memecah batu, betapa energi yang mereka butuhkan sangat besar. Tapi juga menjadi sebuah pengalaman yang menarik bagi masyarakat kota, terutama kaum muda milenial, untuk bisa bergaul dengan mereka, lalu ngobrol sama mereka, bahwa kita itu, oh ternyata hidup bersama dengan mereka, dengan ada yang bekerja sebagai pemecah batu, ada yang bekerja sebagai karyawan kantor, ada yang bekerja sebagai guru dan toko, kemungkinan seperti itu. Kita akan mendapat pengalaman seperti itu. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu akan memperkaya kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan kita. Kemudian juga bisa menumbuhkan rasa iba dan sebagainya, perasaan saling membantu dan sebagainya. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita. Nah, satu cuplikan saja kita bisa melihat di sini, batu yang besar itu memang keras, tetapi kemudian dipasangi betel, dipukuli kecil-kecil, dan dipukuli kecil-kecil, kadang juga terjepit, lalu dipukuli kanan kiri supaya bisa lepas. Dan itu kerasnya batu itu sangat terasa. Maka juga dalam peralatan ini ada air untuk nanti melumasi atau membasahi. Sebab seberapa persen sebetulnya tingkat bisa membasahi masuk di batu, ya ini mungkin hanya kecil saja, tetapi di samping mempunyai dampak mungkin lebih empuk juga, tapi juga debu yang bisa ditimbulkan oleh batu itu akan berkurang. Nah, ini sekarang di gambar ini, video ini, kita melihat batu yang besar dipasang 3 betel, dan itu akan digeser ke kanan ke kiri supaya nanti sampai ujung dan terbelah. Terbelah tidak selalu bisa langsung lepas karena kanan dan kirinya pun terhimpit oleh batu yang lain. Ini kita lihat bahwa selain batu, palu, betel dan sebagainya, ini juga disiapkan linggis. Ketika batu sudah terbelah,
retak maksudnya, tetapi saking belum bisa diangkat karena ini juga terlalu besar. oke nggih. Maka ini Saking tanggung-tanggung diongket-ongket oke nggih. atau disongkel-congkel Mendadak pakai kependem linggis begini. supaya terbuka lebar Oh, dan kemudian diganjel pakai batu-batu kecil. begini rada sulit nggih. Dengan demikian Nggih. akan ada celah yang lebih longgar lagi supaya nanti bisa memecah di bagian lain. Tetapi tidak, yang jelas tidak hitungannya sekali potongan jadi kita langsung Berarti bisa memecahkan ini kan begitu saja. Nek yang tidak terpendam kan berarti itu 10. Nah, ini Ya, jadi besar dan kelihatan terpendam. bahwa memang berat ya teman-teman ya. Ya, masyarakat kota milenial jarang mengetahui seperti ini dan tahu-tahu pokoknya sudah di rumahnya terbangun bagus Dari sekali rumah baru bisa mecah. dengan rumah yang mewah. Gitu. Ya memang hasil kerja orang tua, tetapi dari belajar seperti ini sebetulnya kita semua nanti juga akan menjadi orang tua. Yang Sehingga nanti dipendem, kalau terpendam, mengajar kepada anaknya itu dihargai betul. mempunyai pengalaman. Nah, tetapi biasanya sekarang ini masyarakat kota kalau liburan pikniknya adalah piknik di tempat yang indah. Jakarta mungkin di puncak YouTube ya. atau yang Jawa Itu Tengah bisa mungkin di Karena kita Bandungan gali dulu ya, atau rendam mungkin ya, Jawa Pak. Timur mungkin di Tretes. Nah, semua itu indah. Oh, Tetapi jarang bisa melihat mereka yang bekerja keras untuk andil membangun rumah kita yang kita tempati dalam keadaan mewah. ya ya. Nah, para pemirsa, terutama kaum milenial kota, kita bisa melihat betapa sulitnya mereka bekerja, berapa banyak energi yang mereka butuhkan. Baru Tetapi nyigari. kita juga mesti mengetahui Oh, hasil membuat dari materinya. mereka. Memang kalau memecah batu di Jawa Tengah ini hitungannya adalah satu kotak batu. Satu kotak batu seperti tahu besar gitu. Terus hitungannya Itu pokoknya dihargai satu potong 2.500. 2.500 ya, Pak? Kalau batunya asli tidak terlalu besar dan tidak terpendam oleh tanah, maka ya hasilnya cukup lumayan dalam satu harinya. Tetapi bila batu yang aslinya itu dipukuli itu besar, maka itu memang membutuhkan energi yang banyak. Dan apalagi batu itu terpendam, sehingga tidak langsung bisa pecah walaupun sudah retak. Nah, ini memang satu hari ya tidak bisa hasilnya sebanyak dengan kalau batu itu semua sudah di atas tanah. Nah, tetapi hitungannya sama, satu batu itu akan mendapatkan Rp2.500. 5.000 Maka potongan ada itu. kalau tempatnya itu pas enak ya mungkin mendapatkan lumayan. Tetapi kalau batu aslinya itu besar-besar dan terpendam di tanah sehingga sulit dipecahkan, memang hasilnya sedikit. Nah, inilah gambaran dari penghasilan mereka yang mungkin jarang kaum milenial merasakan sulitnya bekerja seperti ini. Karena kita biasanya sekarang sudah melihat hasil dari ya kerja-kerja ringan, kerja kantoran tapi hasilnya memuaskan.